Tuhan di dalam kehidupan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, salam, salam. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau menyampaikan sebuah tema kita di pagi yang luar biasa ini dengan tema makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebuah tema yang sudah biasa, yang biasa kita dengar, tetapi saya berharap saudara bisa tangkap dengan baik. Mungkin kalau bisa Pak Yos pintu dibuka saja, karena kasihan teman-teman di luar tidak dengar suara. Pak Yos, oke. Baik Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 maksud saya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul yang ke-1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, perhatikan ayat 9 ini bagus. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Kenapa saya minta saudara lihat ayat yang ke-9? Kalau saudara mundur ke ayat yang ke-9, saudara lihat ini jelas dikatakan gini, tetapi kamu akan menerima, ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, perhatikan kata ini, disaksikan oleh siapa? Oleh mereka. Siapa mereka ini? Para murid. Saudara, ada orang-orang, ada agama tertentu yang akhirnya mengatakan bahwa Yesus kita tidak pernah mati, karena waktu dia mati sebenarnya diganti oleh Yudas. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana mereka Yesus bisa tukar dengan Yudas? Karena setiap hari selama 3,5 tahun Anda ketemu saya 2 kali saja, mungkin Anda bisa hafal wajah saya, minimal Anda hafal kulit saya. Waktu hitam mereka kalau digelap sudah melihat minimal 1. Nah, Yesus 3,5 tahun, bagaimana mungkin dia bisa ganti? Bagaimana mungkin para murid tidak tahu mana Yudas dan mana Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, bahwa kalau itu Yudas, maka Petrus dan teman-teman tidak akan pernah mati syahid, mati menderita, saudara. Karena buat apa kita mati dengan pembohong? Ini Yudas yang mati. Kalau mereka sampai mati, mereka saksi mata. Dan yang terakhir, kalau kita setuju bahwa Yesus mati, berarti yang bangkit juga Yesus. Dan kalau Yesus yang bangkit 40 hari, dia bukan bangkit 1 hari. Kalau dia 1 hari, orang bisa bilang bohong. 40 hari. Kalau orang 1 hari, orang bisa bilang mimpi, orang bisa bilang halusinasi. 40 hari dia ada di dunia untuk membuktikan bahwa dia bukan hanya mati, dia bangkit. Tetapi yang terakhir, Alkitab bilang para murid menyaksikannya. Berarti Kristen yang tidak pernah berbohong, agama Kristen sedang mengajarkan Allah yang benar. Yesus naik ke sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudara-saudara, kenaikan Yesus, kadang-kadang orang bingung antara Jumat Agung, Paskah, lalu kebangkitan, atau Paskah atau kebangkitan, lalu masuk ke kenaikan, lalu masuk di pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu hari ke-50. Penta artinya 5. Jadi Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Jadi kenapa di hari ke-50? Karena setelah 40 hari Yesus bangkit, dia keliling, lalu dia bilang di dalam ayat tadi, kamu jangan kemana-mana, ke Yerusalem, tunggu di sana. Setelah itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Dari hari dia naik ke surga sampai pada hari pencurahan Roh Kudus itu ada 10 hari. Jadi 40 tambah 10 menjadi 50. Ini sekedar pengetahuan supaya Anda tahu. Lalu saudara ingat, Jumat itu bukan Paskah bagi saya, karena Jumat Agung itu adalah saat dimana dia mati, sedangkan Paskah itu berhubungan dengan kebangkitan. Sebab Paskah artinya lewat. Itu sebabnya waktu orang Mesir kasih tanda darah, maut itu lewat. Pada waktu Kristus mati di kayu salib,
itu telah membuat maut itu lewat. Kita masuk ke surga karena Tuhan telah mati menebus kita, dan maut tidak berkuasa atas kita. Nah, itu sekedar saudara-saudara. Tapi saya kembali pada inti tema kita, bahwa makna kenaikan. Kita sudah dengar makna kematian, makna kebangkitan. Hari ini kita akan bicara tentang makna kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, yang disaksikan murid-muridnya. Sekali lagi, ini bukan berita hoax, ini berita pasti, karena berita itu disampaikan oleh para murid. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah, kalau begitu apa makna dia naik ke surga? Apa dia kurang kerja? Pertanyaan saya, sebaiknya kan dia di bumi supaya dia jaga kita, dia lindungi kita. Tapi kenapa dia naik ke surga? Mari kita lihat. Yang pertama, supaya kalau dia naik, berarti dia apa? Ia mengutus Roh Kudus ke bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita coba baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Mungkin sampai di situ saja. Jadi poin pertama, makna daripada dia naik ke surga adalah supaya dia bisa mengutus Roh Kudus ke bumi, ke dunia ini. Saudara, pertanyaan saya sederhana. Coba kembali ke poin 1, munculkan poin yang ke-1. Saya tulis di sini, kitab Kejadian adalah, kalau saudara ingat, kenapa Roh Kudus harus dikasih? Saudara, coba kita mundur ke kitab Kejadian. Masih ingat kitab Kejadian pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi? Dia ciptakan manusia. Manusia itu dari apa? Debu, ya. Dan Alkitab berkata waktu dia cipta dari debu, dia pasang tulang dan sebagainya, dia ciptakan semua. Jadi manusia itu tidak bisa bikin apa-apa, betul ya? Pada waktu itu manusia tetap manusia debu, tidak bisa bikin apa-apa. Lalu Alkitab berkata, lalu dia menghembuskan nafasnya. Kata nafas itu dari kata bahasa Ibrani ruah, atau dalam bahasa kita roh. Roh itu artinya nafas Allah. Jadi saudara-saudara, seperti ketika Yesus datang kali kedua, dia sedang bicara begini, bahwa kalau Adam pertama, manusia pertama tidak bisa hidup tanpa nafas Allah, tanpa roh, tanpa ruah itu, maka orang modern zaman kita tidak bisa hidup tanpa ruah itu, tanpa nafas Allah. Sehingga gereja perlu dikembalikan pada pertama lagi. Manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa dihembuskan nafas Allah, kemampuan Allah untuk bisa hidup. Dan sekarang gereja bukan tidak bisa hidup, kita masih makan, kita masih minum. Tapi kenapa ada orang mau bunuh diri? Itu membuktikan bahwa manusia tanpa ruah, tanpa roh Allah, tanpa Tuhan memberi dia kemampuan untuk bisa hidup, dia sebenarnya tidak bisa hidup. Jadi orang tidak bisa hidup hanya karena makan dan minum. Kalau orang hanya karena makan dan minum, maka dia tidak perlu Tuhan. Kita memerlukan Tuhan karena ternyata orang hidup tidak hanya makan dan minum. Saya sering bilang, ada banyak orang gizi sehat, makan sehat, tapi dia ingin bunuh diri. Kenapa? Karena ternyata makan tidak bisa memberi dia kehidupan. Makan hanya membuat dia akhirnya bertumbuh secara fisik, tetapi batinnya, mentalnya menjadi mental yang frustrasi. Karena itu dia butuh roh Allah. Nah, kenapa Tuhan harus pergi? Supaya roh Allah dicurahkan. Pertanyaan saya, kenapa Yesus harus pergi? Ingat bahwa secara teologi Yesus itu, saya selalu bilang apa? 100% manusia dan 100% Allah. Kalau dia 100% manusia, itu sebabnya terbatas. Kita masih ingat ya, waktu Lazarus mati, dia harus tunggu berapa hari untuk Yesus datang? 3 hari, betul ya? Sampai-sampai Maria dan Marta berkata, tak usah repot-repot Tuhan, dia sudah berbau, tidak usah repot-repot. Untuk datang ke sana butuh 3 hari. Sekalipun kita tahu bahwa di dalam diri dia ada Allah 100%, tapi maksud saya adalah kalau dia hanya sebatas Kristus tubuh, maka dia terbatas. Kenapa dia harus utus Roh Kudus? Supaya kuasanya tidak terbatas. Anda berdoa di sini jam 1, di Amerika berdoa jam 1, hal yang sama, jam yang sama, dia bergerak tempat yang sama untuk menolong saudara dan saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kuasanya diberikan supaya kita bisa hidup. Hidup itu bukan sekarang saja, tapi hidup nanti. Tapi tadi saya bilang, tanpa kuasa Tuhan orang tidak bisa hidup. Ada amin. Kenapa orang punya duit tapi hidupnya hancur? Kan itu yang saya bilang, hidup itu bukan bicara tentang kita bisa tegak berdiri dan berjalan, tapi bagaimana kita bisa menghadapi badai.
Berapa banyak orang punya uang tapi hidup dalam keputusasaan. Dia butuh roh Allah. Itu sebabnya dia naik, supaya kuasanya tidak terbatas. Ada amin. Dia naik supaya dia curahkan kuasanya untuk menolong kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah yang saya mau sampaikan. Nah, kalau saudara buka Yohanes 14 ayat 16, jelas, lebih jelas. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, dia bilang begini, aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong ini dalam bahasa aslinya parakletos. Para itu artinya di samping. Kaleo, jadi para kaleo artinya orang yang berjalan di sisi kita, di samping kita, ya, yang menyertai kita. Nah, sudah saya tidak akan jelaskan itu lagi, supaya ia menyertai kamu. Nah, itu sebabnya dia bilang dia di sisi, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh apa? Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Jadi roh kan dikasih untuk apa? Menyertai saudara. Pada waktu saudara putus asa, pendetamu tidak ada di situ, orang tuamu tidak ada di situ, karena mungkin saudara sekolah jauh, tapi roh Allah ada di situ untuk menolong dia. Karena itu waktu saudara jauh dari anak, tak usah pikir tentang dia, lalu ingat-ingat dan sayang dia. Anak saya kalau Tuhan izinkan COVID ini selesai, dia akan berangkat sekolah Alkitab. Anak saya yang bungsu mau sekolah Alkitab di tempat saya di Malang. Dan jujur waktu dia ngomong, air mata saya jatuh. Di jalan saya menangis. Saya bilang sama istri saya belum rela. Walaupun Tuhan minta, kalau bukan Tuhan yang minta saya belum kasih, karena anak bungsu saya masih mau tiga-tiga ini hidup dengan saya. Tapi akhirnya roh Tuhan hibur saya. Yang jaga dia bukan saya terbatas, yang jaga dia Tuhan Allah. Kalau anakmu kos di kota besar, tapi Anda tinggal di desa, yakinlah yang menyertai dia jauh lebih besar dari saudara, yaitu kuasa Tuhan. Ada amin. Nah, saudara-saudara dikatakan begini sampai ayat 17, sampai 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi roh itu supaya tetap menyertai saudara, bukan saudara yatim piatu. Jadi jangan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan beta sendiri, oh Tuhan, Tuhan di mana? Tuhan buta kok, tidak lihat beta kok. Tidak, Tuhan menyertai Anda. Saudara, ayat yang ke Yohanes 16 ayat 57 berkata, tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadamu, kemana kau pergi? Ayat 6, tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Waktu para murid tahu dia mau naik ke surga nanti, para murid sedih karena 3 tahun setengah hidup sama-sama, jalan sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, tapi bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kita. Ayat yang ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, sebab adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia pergi, tapi dia utus pribadi yang lain, yaitu roh Allah. Yang kedua, mana daripada kenaikan Yesus Kristus adalah supaya, kalau tadi dia mengutus Roh Kudus kepada kita, sekarang supaya dia bisa mengutus Anda dan saya menggantikan posisi dia menjalankan misi kerajaan Allah. Jadi pertama dia utus Roh Kudus, kedua supaya ada pergantian, ada pergantian pemain. Kalau tadi pemain pertama adalah tunggal Yesus, dia mati di atas Golgota untuk selamatkan kita. Sekarang kita ganti. Kalau dulu kita cari keselamatan, sekarang kita sudah dapat keselamatan. Kita ganti menyampaikan, dia yang mati, dia yang bangkit, dia yang naik ke surga, dia Tuhan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-8, mari kita baca. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa? Menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi dalam konteks ini, kuasa Roh Kudus bukan hanya menghibur saudara. Kuasa Roh Kudus bukan hanya menyertai saudara, memberi Anda kemampuan untuk hidup. Kuasa Roh Kudus bukan hanya membuat Anda mampu menghadapi sebuah persoalan hidup yang besar, tetapi sebenarnya pada intinya kuasa Roh Kudus dikasih untuk apa? Melakukan misinya Tuhan, menyampaikan kepada dia mati di atas Golgota itu kepada semua orang. Dan itu bukan malaikat yang mengerjakannya, itu bukan orang-orang dekat di surga, tapi Alkitab berkata itu sebuah kehormatan karena diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu melayani Tuhan bukan sebuah beban, tapi melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kenapa? Karena Anda dipercayakan untuk ada di sini.
Kita jadi tentara, apalagi Kopassus, orang-orang elitnya presiden, bangganya minta. Jangankan dia yang jadi penjaga keamanan presiden, dia pasti sudah bangga. Kita yang orang tua, yang punya anak, bangga kalau orang lihat itu anak satu jaga presiden, bangga. Padahal dia bukan penjaganya. Yang lebih parah, temannya juga bangga. Mama pas bangga, dia bilang, mama itu dia B1 kelas. Bangganya minta. Sampai-sampai saya bilang, soalnya berkeluarga pun dia kasih tahu, ya itu bebuk keluarga. Padahal tarik-tarik itu yang tentara di sana orang Sanggup, yang ngomong orang Rote, saya tidak tahu hubungannya. Tetapi selalu bangga luar biasa. Nah, kembali pada ayat ini, saya sudah mengatakan lebih terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan. Nah, saudara-saudaraku, jadi saudara, saya tulis di sini begini: orang yang mengerti makna dan arti kenaikan Tuhan Yesus harus sadar untuk siap melayani Tuhan. Jadi begini, kalau saudara bilang saya tahu makna dari kenaikan Yesus Kristus, saya tahu dia naik ke surga, saya tahu, tapi kalau Anda tidak punya hati melayani, saya ragu Anda mengerti makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebab kalau orang memahami dia naik ke surga, dia harus memberi diri untuk melayani Tuhan. Ini yang kita bilang tadi. Coba kita mundur kembali. Setelah dia bilang, aku pergi, aku utus Roh Kudus, dia bilang, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, orang yang memahami makna dia naik ke surga bukan hanya mau melayani Tuhan, dia setia beribadah kepada Tuhan dan dia mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, Anda tidak bisa bilang Anda tahu, mengerti makna kenaikan Yesus kalau Anda tidak mau melayani Tuhan. Saya harus berdiri di sini dan meminta terima kasih yang besar kepada saudara, para orang tua yang anak-anak saudara berdiri ganteng cantik hari ini melayani. Karena saya tahu Anda mengerti bahwa dia naik ke surga, dan waktu Anda mengerti, Anda memberi mereka untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur kalau Anda kirim mereka ke sekolah dokter, puji Tuhan, bagus. Saya bersyukur bahwa kalau saudara menjadikan dia orang-orang hebat di dunia, saya bersyukur. Tapi ajak mereka, kalau engkau jadi orang hebat di dunia sana, tetap melayani Tuhan. Ada amin. Saudara, Matius 28 ayat 19-20 lebih jelas. Karena itu, pergilah, ini juga konteksnya dia mau naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi perintah melayani, coba lihat di sini. Karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ada tulis pendeta di situ, ada tulis majelis di situ, ada tulis song leader di situ, ada tulis singer di situ. No, dia sedang bicara semua yang berasa berterima kasih kepada Tuhan yang telah mati bagi dia harus melayani Tuhan, harus melayani Tuhan, harus melayani Tuhan. Ada. Sebab kalau tidak, Alkitab bilang, dia kasih contoh mereka yang punya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. 5 mengembangkannya, 2 mengembangkannya, 1 tidak. Saudara berhati-hati. Kalau saudara dikasih berkat, pangkat, kedudukan, nama besar, semua, iya, itu bukan untuk dirimu, tapi untuk melayani Tuhan. Ada amin? Ada amin? Itu sebabnya saya tulis lagi, saya bilang, jangan bilang Anda Kristen dan percaya Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, tetapi malas beribadah dan malas melayani Tuhan, atau enggak melayani Tuhan, karena Anda sebenarnya tidak memahami. Saya kan, kita manusia saja, kalau Anda ditolong seseorang, pasti Anda pun hati bilang gini, satu waktu beta akan buat hal yang sama, saya akan buat hal yang sama. Itu manusiawi, ya. Walaupun dia antar bakso, besok saudara antar rujak, benda berbeda, tapi itu Anda beri tanpa dipaksa. Atau pernah ada orang kasih saudara lalu pesan, ini daging ayam mama, ada kasih, mama bilang besok nak balas ini. Ada begitu? Tidak, tapi Anda sebagai manusia tahu diri. Oh, disuruh kasih bakso, lain kali saudara bawa kangkung kasih dia. Dia tidak menuntut,
Begitupun dengan Tuhan. Kalau Anda sadar dia telah mati menebus dosa saudara, menyelamatkan saudara, menyelamatkan dari COVID, dan kita masih hidup sampai hari ini, satu kata, layanilah Tuhan. Yang ketiga, mana rohani daripada dia naik ke surga adalah supaya dunia sadar, bukan hanya kita orang percaya, supaya dunia semua kita sadar dia berasal dari surga. Kalau dia berasal dari surga, dia pemilik surga. Kalau dia pemilik surga, kita harus jujur mengakui sama-sama dengan rendah hati mengatakan bahwa dia itu Allah. Sekali lagi, kalau kita sadar dia berasal dari surga, berarti dia pemilik surga. Kalau dia pemilik surga, berarti dia Allah yang punya surga itu. Kisah Para Rasul 1, masih di ayat yang ke-1, ayat yang ke-9, saudara lihat ini. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka oleh mereka, dan awan-awan menutupnya. Artinya dia naik kemana? Ke atas. Dan kita percaya dia naik ke atas kemana? Kemana? Ke sorga. Berarti bahwa dia tidak kemana-mana, dia ke sorga. Namun yang menarik adalah dia bukan hanya ke sorga. Alkitab nanti bilang dia juga akan turun ke bumi kembali lagi untuk kali kedua. Jadi pernah dia turun 2000 tahun yang lalu, sekarang dia naik dan dia janji nanti saya turun. Siapa yang berani naik turun di surga? Ada yang berani naik turun di surga? Tidak ada. Tidak ada nabi, tidak ada tokoh besar dunia yang berani naik turun lalu naik lagi. Hanya dia pemilik kehidupan, pemilik surga, Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kalau orang mengatakan iya, bisa saja utusan Tuhan, malaikat juga bisa naik turun. Tapi mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10, kita dapat jawabannya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa dua orang ini? Siapa dua orang ini? Malaikat. Saudara, siapa manusia biasa sampai-sampai waktu dia naik, malaikat harus jaga, dalam tanda kutip, harus bikin konvoi untuk jaga. Ini dia mau naik ke surga. Presiden kalau datang sudah ada penjaga yang akan jaga dia. Ini saudara tahu, yang naik ini bukan main-main. Sampai-sampai waktu dia naik, malaikat harus memberi penghormatan bahwa dia Tuhan, dia Allah. Ada amin? Dia Tuhan, dia Allah. Jadi kalau saudara-saudara, ini bukan main-main. Mungkin saya berkata, ini indikasi biasa karena hanya malaikat. Nah, mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Saudara-saudara, saya tulis di sini, naiknya Yesus ke surga bukan rekayasa dan bukan berita hoax, tetapi sejarah. Sejarah mencatat. Itu sebabnya sampai hari ini Israel, sekalipun dia tidak mengakui Yesus adalah Mesias, tapi dia tahu bahwa Yesus pernah lahir. Yesus, dia pernah dengar cerita tentang Yesus naik ke surga. Oke. Namun ayat ini juga bicara dia berasal dari surga dan pemilik surga. Kalau dia pemilik surga, saya bilang tadi, itu berarti dia tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Allah itu sendiri. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10, bukan Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Sudah lihat ini. Tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kalau dia bilang gini, tidak ada seorang pun yang telah apa? Naik ke surga, lalu apa? Turun. Hanya dia yang naik turun. Kalau dia naik turun, berarti siapa dia? Sederhana tadi saya bilang, dia pemilik surga. Dia bukan hanya pembuat janji surga, tapi dia pemilik surga. Lebih jelasnya, satu ayat di bawah lagi, Ibrani 1 ayat yang kedua dan 3. Saudara lihat ini Ibrani 1 atau Ibrani 11. Tapi yang kita baca, ia adalah apa saudara-saudara? Ia adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Saudara ingat ini kata baik-baik ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yang namanya cahaya dan kemuliaan itu seperti saya dan bayangan saya. Waktu saya muncul atau bayangan ini, gambaran hidup saya. Saya pun adalah bayangan saya itu sendiri, walaupun bayangan itu bukan saya, tapi di sini berbeda. Dan dia katakan begini, dia adalah cahaya kemuliaan. Maksudnya gini, waktu Anda lihat Yesus, sebenarnya Anda sedang melihat Tuhan itu sendiri. Saudara,
Itu ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Jadi waktu saudara lihat Yesus, saudara lihat Allah. Tadi saya baru duduk-duduk, lalu saya lihat anak saya main drum, dia pakai rompi seperti saya lihat wajahnya persis seperti saya. Yang setuju katakan amin. Hanya ganteng beda-beda tipis. Saya lebih sedikit dulunya maksudnya. Maksudnya begini, orang lihat dia setiap kali jemaat pendeta ketemu dia, lupa ciri mana? Ya, dia bilang sering dia cerita, Papa, orang bisa tahu beta. Dia bilang iya karena lu bau muka. Sebab kalau lu muka lain dengan saya itu pertanyaan. Tapi maksudnya setiap orang lihat dia langsung berkata, lu mau ciri mana? Ya. Sampai dia tidak bilang ya, pun mereka tahu. Demikian Yesus, waktu cahaya kemuliaan dinyatakan, maksudnya ketika dia muncul, mereka tahu bahwa ini adalah Allah. Sudah lihat ini? Itu sebabnya kalau sudah tanya, kan itu hanya bilang iya. Iya siapa di situ? Nah ayat 2, kalau saudara mundur ke ayat 2 muncul ini. Pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau dia bukan Tuhan, masa dia bisa jadikan alam semesta? Saudara coba bikin pohon satu saja. Jangan bikin pohon, tanam bunga sebanyak lebih banyak mati. Sehingga orang bilang ayo buntangan panas, tidak cocok tanam. Tanam pepaya mati, mangga mati, kusambi mati. Pantas ibu-ibu pada waktu ngidam tidak bisa makan kusambi karena yang tanam tangan panas dan mati. Tetapi Alkitab bilang apa? Saudara, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa dia? Nanti kita lebih jelas lagi, tapi mari kita baca ayat selanjutnya lagi. Saudara-saudara, penjelasan saya, Alkitab juga berkata begini, dia duduk di sebelah kanan Allah. Allah duduk di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa dia Allah. Nah saya akan jelaskan, tapi Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7 kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah ini makin mengarah. Itu sebabnya ada orang-orang yang mengatakan dia tidak pernah bilang dia Tuhan. Betul, ada satu saja ayat, tetapi ini sedang menunjukkan bahwa dia sendiri sebenarnya sedang mengakui bahwa dia Tuhan. Dia berkata, kalau lu lihat saya, lu lihat Bapa. Sama kita ini Allah. Dan tanpa sadar dia sedang bicara dia Tuhan, dia Allah. Dia yang naik itu apa? Tuhan, dan dia apa? Allah. Satu lagi ayat sulit. Pada mulanya adalah firman ini yang menjadikan langit dan bumi tadi kan? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita setuju dulu satu langkah di sini. Firman itu adalah Allah. Lalu ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa yang sama-sama dengan Allah? Yesus atau firman? Firman, oke. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Persis tadi kan? Persis dong? Di dalam Yohanes tadi persis ya? Persis tidak? Persis. Nah sudah. Jadi kalau begitu, dia sedang menunjukkan satu pribadi. Tarik-tarik. Dia ini, siapa dia? Yesus. Kalau gitu pantas Alkitab bilang dia tidak ada seorang yang pernah naik turun. Hanya satu pemilik daripada surga, Yesus namanya. Jadi kalau dia naik, dia sedang klaim tidak ada satu orang pun, tidak ada seorang nabi satu pun, tidak ada satu pengikut agama terbesar apapun yang berkata mereka pemilik surga. Itu sebabnya beda. Dia naik turun, itu sebabnya dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya? Kepastian surga hanya punya orang percaya. Yang lain itu bikin janji saja. 72 berbidadari, sekarang sudah 72.000. Esok tidak tahu naik 84 mungkin. Kita tidak, karena yang kasih janji ini sudah turun supirnya. Mengerti ya? Waktu danau yang tiba-tiba muncul Kupang itu muncul, semua orang lari. Saya juga lihat
Karena saya juga YouTuber, jadi saya naik, saya bikin. Orang sedikit, oh saya belum, saya naik pergi. Saya dalam hati, masa saya orang Kupang tidak tahu itu danau di mana. Saya pergi syuting. Habis syuting baru saya persis. Orang ceritanya rupanya sama dengan apa yang saya lihat. Kenapa saya bisa tahu bahwa itu ada danau? Karena saya melihat langsung. Kenapa Yesus memberi kepastian bahwa dia pemilik surga? Karena memang dia sudah turun pilihan. Beda dengan yang di sebelah, kamar sebelah itu. Kalau lu buat amal ke surga, tidak jelas. Mudah-mudahan, insya Allah. Tapi kita pasti kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia pemiliknya. Kalau dia pemilik yang ajak, mari kita pergi. Ini kadang-kadang bukan pemilik jur, kayak rasa dia yang punya. Saudara, saya masih ingat satu waktu ketika kami masih sekolah begitu, di kawan rumah, ada mobil bagus. Biasa kami foto di sini, kasih naik. Tujuannya apa? Nyata orang kaya. Ada dia tidak tahu lah orang pulau itu semua mobil masuk. Kita bangganya luar biasa. Padahal punyanya orang, tapi kita bangga punya Tuhan. Karena surga bukan sekedar janji. Surga itu pasti karena Allah kita Allah yang pasti. Nah dia sudah bilang kalau mau pergi surga lewat siapa? Lewat dia, Tuhan Yesus ini. Makanya saya sering bilang, maaf saya harus bilang ini, perempuan nona-nona, anak kawin lihat-lihat, seiman atau tidak seiman, tidak ada kata amin. Mau pergi surga, tapi kalau kawin Zubaidah, lalu lu pun nama Markus, lu berubah menjadi Abdullah. Mungkin karena ada Allah di belakang, sudah pikir sudah Allah. Saya mau bilang saudara, tidak ada jalan kecuali Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Ada amin? Ada amin? Saya tidak sedang menerikan agama lain, tapi saya sedang bicara dari kepastian yang diberikan oleh Yesus. Makanya saya berani di sini. Ini bukan bicara tentang saya bandingkan agama A dan agama B. Saya sedang bicara tentang sebuah fakta. Yesus saya hidup, Yesus saya pasti karena dia pemilik surga. Ada amin? Karena itu cari-carilah yang pasti, jangan cari yang tidak pasti. Ada amin? Ada amin? Cari jodoh itu yang pasti, supaya jangan jaga orang pun jodoh. Cari yang pasti. Ada amin? Pantas kau tidak kawin-kawin, sudah ada amin juga. Saudara yang terakhir, lalu kita tutup di dalam doa. Saya tutup di dalam doa. Yang terakhir, dia naik ke surga supaya dia dapat memberikan harapan besar bagi orang percaya. Apa harapan orang besar? Harapan orang percaya, orang percaya. Apa harapan besar kita orang percaya? Mari kita baca ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ini waktu Yesus terangkat, dong melihat. Saya yakin kalau waktu itu sudah ada YouTube, saya tidak tahu viewernya berapa, wow luar biasa, semua orang. Tapi dia bilang, Yesus ini yang terangkat ke surga, Yesus ini yang terangkat ke surga, yang dua malaikat berkata, yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, kenapa saya sebut harapan? Karena dia bilang, dia yang naik ini akan turun kembali ke bumi. Kalau hanya turun sabai, itu bukan harapan. Kalau naik turun itu namanya lagu Papua. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik. Apa bedanya dengan lagu Papua? Tapi bedanya dia turun untuk apa? Kita dapat jawabannya. Kita dapat jawabannya di dalam Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kenapa saya larang dia? Karena di YouTube biasa kadang-kadang ada musik ini, dia bilang saya copy paste punyanya dia. Oke. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi dia datang, dia naik turun itu bukan hanya mau pasiar. Dia naik turun bukan lagu Papua,
Dia datang karena dia sudah siapkan tempat di sana. Itu beda Tuhan kita dengan Tuhan yang di sebelah. Kalau di Tuhan yang di sebelah, kita menyediakan tempat. Lu mau bunuh diri, lu pun tempat di sorga ada 70 bidadari. Jadi kita yang sediakan tempat. Tapi dia lain. Dia Bapa yang terbaik. Dia pikir sedia tempat, baru dia ambil anak-anaknya bawa sana. Tidak ada kata amin. Puji Tuhan, Anda tidak mengerti. Aku pergi di situ untuk menjadi tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi, dia sudah datang, dia sudah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di mana? Sorga. Kalau begitu kita pasti ke sorga. Ada amin. Ini pengharapan yang luar biasa besar. Dan harapan ini bukan sekadar janji, karena dia sudah bikin BTN di sana. Ada amin. Kalau saudara sudah punya rumah hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau besok mau mati dan belum punya rumah, bilang 36 sudah di atas lah. Minimal 1 kapling sudah ada. Ada amin. Nah saudara, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kenapa kita bisa tahu jalan ke situ? Karena ada yang sudah lebih dahulu ke sana. Yesus namanya. Jangan tanpa lain lagi. Anda bingung, nanti Anda seperti penyanyi dangdut. Siapa lagi? Yang bilang salah alamat. Kita tidak salah alamat, karena Bapak Tosu Piki jelas. Saya sudah pergi. Puji Tuhan. Kenapa tinggal tunggu habis kebaktian bro? Amin dia. Saudara pernah ke satu tempat, sudah pernah ke tempat itu, tapi pulang pas teman bilang antar beta ke situ. Aduh kawan, betul sulama. Soalnya pergi, bingung kawan. Pernah, tapi Yesus tidak mungkin bingung. Dia sudah pergi, dia tidak mungkin bingung. Ada apa? Nah, saudara, masih ada ayat lagi? Kalau tidak, kita mau berdoa. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Makanya ada penyelidikan bahwa berkata bahwa surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Kalau surga itu ada, satelit sudah coba pantau, hanya ada Mars, Jupiter, tidak ada surga. Tidak bisa begitu, karena Yesus sudah bilang. Thomas tanya, di mana itu? Jadi saya harus jujur, kalau ada ilmuwan mengatakan tidak ada, ya Yesus sudah ngomong di sini. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, aku jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ilmu pengetahuan tidak bisa bawa Anda ke sana, kecuali iman Anda kepada Yesus Kristus. Semakin Anda pintar tidak bisa bawa Anda ke sana, tapi Yesus bisa bawa Anda ke sana. Makanya jangan bertengkar antara ilmuwan dengan rohaniawan. Tidak bisa. Alkitab tidak bisa ketemu. Kadang-kadang bisa ketemu, tapi kadang-kadang tidak bisa ketemu. Karena ini jalannya beda. Lu naik pesawat ke sana. Lu naik apa? Pesawat apa tuh? Pesawat apa? Yang ke Mars, ke mana-mana pakai pesawat apa? Ah itu sudah pokoknya itu. Nanti dia naik ferry, saya tidak sampai-sampai. Maksud saya adalah, saudara lihat, jadi kalau ada orang bilang tidak ada tempat, tenang-tenang saja. Memang tidak bisa pakai apapun. Hanya satu, dia punya jalan, Yesus Kristus. Ada amin? Ada lagi? Bapak, kenapa kok ada lagi terus ya? Baik, saya akan selesai. Ini lagu, tidak perlu, saudara lihat. Maksud saya begini, saudara lihat di sini, kita tidak sedang menyembah Allah yang salah. Kita sedang menikmati Allah yang benar. Jangan pernah takut mati, karena kita pasti ke surga. Siapa yang percaya kita pasti ke surga? Oh iya. Siapa yang percaya? Siapa yang mau ke surga? Angkat kedua belah tangan. Semua mau ke surga? Mau ke surga? Baik, bagaimana kalau saya berdoa Anda pulang ke surga hari ini? Itulah orang Kristen, rindu ke surga. Tapi kalau dokter mengatakan Bapak tinggal 2 hari, woi jangan dulu dokter, jangan. Tapi rindu ke surga, itulah kita. Tapi minimal kita sudah tahu, kalaupun ada terjadi sesuatu dalam hidup kita, tempat kita pasti
surga rumah Bapa. Tepuk tangan yang meriah. Dan mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.